Jangan biarkan kegagalan atau kritik orang lain menghentikanmu. Teruslah berjuang dan percayalah pada dirimu sendiri. Jangan takut gagal, karena kegagalan hanyalah langkah menuju kesuksesan. Mungkin kalian pernah dengar kata-kata motivasi seperti itu. Ya, optimis. Kata-kata yang sering kita dengar dan kita cari sebagai obat agar kita selalu kuat, selalu tegar di dalam menghadapi problematika kehidupan yang kompleks seperti zaman sekarang. Sehingga kita selalu terdorong untuk lebih semangat dalam menjalani hidup, lebih semangat dalam menggapai kesuksesan, lebih fokus dalam mengatasi masalah, beradaptasi dengan lingkungan. Di era modern saat ini, kita selalu dicekoki orang-orang sukses yang hidup dengan mental optimis, sehingga membangun narasi bahwa sukses dan bahagia dalam segala hal perlu adanya sikap optimis. Namun, apakah kalian pernah melihat secara lebih dalam konsekuensi jika kita terlalu optimis? Dan apa yang kalian lakukan jika hidup pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah kalian akan tetap mencari obat mental dengan mencari kisah orang optimis yang sukses memecahkan masalah? So, ini pembahasan yang menarik. Selamat datang di Lembar Baca. Tetap stay di sini agar kita dapat insight yang menarik dari pembahasan kali ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu sih sikap optimis? Sikap optimis ialah cara seseorang melihat kehidupan dengan fokus pada sisi positif dan optimisnya. Dalam konteks yang lebih luas, sikap optimis juga dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Orang yang optimis cenderung lebih terbuka terhadap pengalaman baru, memiliki motivasi yang tinggi, serta memancarkan aura positif yang dapat memengaruhi lingkungan sekitarnya. Jadi, orang yang optimis cenderung melihat setiap masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk belajar. Mereka cenderung berpikir bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, dan percaya bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik di masa depan. Sikap optimis juga dapat mengarah pada persepsi yang lebih baik terhadap situasi dan memunculkan respon positif yang lebih adaptif. Misalnya, dengan melihat kesempatan dan cara-cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, sikap optimis juga dapat membantu seseorang mengatasi stres dan depresi, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Dalam riset yang dilakukan Martin Seligman, yang dilakukan pada tahun 1987, yang diterbitkan dalam jurnal akademik yang berjudul Explanatory Style as a Predictor of Productivity and Quitting Among Life Insurance Sales Agent, menjelaskan bahwa orang yang memiliki sikap optimis cenderung lebih sukses dalam karir mereka daripada mereka yang memiliki sikap pesimis. Dalam penelitiannya, Seligman mengamati dua kelompok mahasiswa di Universitas Pennsylvania. Kelompok pertama adalah kelompok mahasiswa yang memiliki sikap optimis, sementara kelompok kedua adalah kelompok mahasiswa yang memiliki sikap pesimis. Seligman kemudian melacak perkembangan karir mereka selama beberapa tahun setelah lulus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa yang memiliki sikap optimis lebih mungkin sukses dalam karir mereka daripada kelompok mahasiswa yang memiliki sikap pesimis. Seligman mengatakan bahwa sikap optimis membantu orang menghadapi tantangan dengan lebih baik, mencari solusi kreatif untuk masalah, dan memotivasi mereka untuk terus mencoba walaupun mereka mengalami kegagalan. Seligman kemudian mengembangkan teori tentang optimisme, yang disebut teori pembangkitan harapan. Menurut teori ini, sikap optimis terbentuk melalui pengalaman sukses dan keberhasilan di masa lalu. Pengalaman ini membuat seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan, dan membuat mereka lebih mungkin untuk mempertahankan sikap positif bahkan saat menghadapi kesulitan. Might be requested to assist in coping with some minor event. Would that be agreeable? Of course. Yes, that would be the full extent of your services. Well, I see you next week. I shall see you every day. Itu merupakan salah satu riset yang menggambarkan sikap optimis, sehingga sukses dalam kehidupan. Di luar sana, masih banyak sekali riset-riset yang menggambarkan hal yang sama, yaitu optimis. Tidak hanya riset yang selalu menunjukkan keberhasilan karena sikap optimis, namun kisah-kisah orang sukses karena sikap optimis banyak sekali yang membuat inspirasi. Padahal, kisah keberhasilan mereka merupakan hal kecil dalam kisah perjalanan hidup mereka.
Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan orang tersebut bisa berhasil, bukan hanya sikap optimis belaka. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ternyata adalah orang-orang yang optimis. Orang-orang yang optimis, tantangannya akan terasa lebih ringan. Dia akan lebih punya kepercayaan diri untuk bisa mengatasi tantangan itu. Pada 2018, Litbang Kementerian Kesehatan melakukan survei mengenai kecenderungan depresi. Hasil survei ini menyebut rata-rata 6,1% atau sekitar 43.000 responden dari 706.689 responden usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Apakah kalian pernah melihat lebih jauh kisah-kisah orang yang gagal karena terlalu optimis hingga terjebak dalam hidup yang penuh kekecewaan, frustasi, bingung, atau depresi karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan? Atau kalian dengan sengaja menutup mata, tidak melihat realita yang ada di sekitar kita tentang konsekuensi yang ditimbulkan karena sikap optimis hanya untuk memotivasi diri? Sifat tersebut bisa diartikan dengan teori confirmation bias. Apa itu confirmation bias? Confirmation bias adalah teori yang menerangkan tentang melihat sesuatu dari segi tertentu dan mengabaikan lainnya. Teori ini terjadi ketika kita cenderung mencari atau mengingat informasi yang membenarkan keyakinan atau pandangan yang kita miliki sebelumnya, dan mengabaikan atau mengesampingkan informasi yang bertentangan dengan keyakinan atau pandangan kita tersebut. Ini berbahaya jika diteruskan. Semakin optimis kita perkuat, semakin hilangnya realistis. Kurangnya persiapan dalam kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan, mengabaikan resiko, serta kegagalan dalam menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi sehingga kita akan semakin jatuh dalam kekecewaan atau frustasi. Jadi, optimis bisa menjadi masalah karena dapat menghasilkan harapan yang tidak realistis atau berlebihan terhadap sesuatu. Ini dapat menyebabkan kekecewaan dan frustasi ketika harapan tidak terpenuhi, serta kekecewaan yang berulang-ulang dapat menyebabkan hilangnya motivasi dan kinerja yang buruk. Ketika seorang terlalu optimis, mereka mungkin juga menjadi tidak memperhitungkan risiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi, yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk. Terlalu optimis juga dapat mengarah pada ketidaksiapan untuk menghadapi perubahan atau tantangan yang tidak diharapkan. Kita tahu, bersikap optimis mampu meningkatkan semangat, mengurangi stres, dan membantu seseorang untuk melihat sisi positif dalam situasi sulit. Namun, penting untuk menggabungkan optimisme dengan realisme dan pemikiran kritis sehingga dapat mencapai tujuan dengan cara yang realistis dan efektif. Poin saya di sini, hiduplah seimbang antara optimis dan realistis. Apa itu realistis? Realistis adalah suatu kondisi di mana seseorang atau suatu hal memperhitungkan kenyataan yang ada dan mampu menafsirkan situasi dengan objektif dan akurat. Lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Anda tahu, setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda, dan tidak selalu mampu melakukan segala hal dengan sempurna. Dalam menjalani kehidupan, penting untuk memahami kemampuan dan batas diri kita sendiri. Hal ini dapat membantu kita dalam menentukan tujuan yang realistis dan merencanakan tindakan yang sesuai dengan kemampuan kita. Dengan melakukan sesuai dengan kemampuan kita dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif, meningkatkan rasa percaya diri, serta menjaga keseimbangan antara tuntutan dan kemampuan diri kita. Melakukan sesuai dengan kemampuan kita juga berarti kita tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita, atau membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki kemampuan yang lebih baik. Hal ini dapat membantu kita untuk menghindari rasa stres, kekhawatiran, dan kecemasan yang berlebihan. Walter Mischel pun mengatakan dalam teori kontrol diri, yakni kemampuan individu untuk mengontrol diri mereka sendiri dan menghadapi kenyataan dengan realistis akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Teori ini juga menekankan bahwa kontrol diri bukanlah sebuah sifat bawaan, melainkan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman hidup. Dalam teori ini, terdapat 3 komponen utama dalam mengontrol diri. Yang pertama, kognisi. Dalam bisnis penjualan, kita bisa membuat keputusan seperti memahami pasar dan tren, menilai peluang bisnis, dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif. Namun dalam hidup, apakah kita bisa memahami secara benar peluang keberhasilan? Apakah kita bisa merencanakan strategi yang tepat agar berhasil?
Tentu saja tidak. Jadi, kita perlu mengenali pikiran, perasaan, dan harapan kita sendiri, serta memperkirakan hasil dari tindakan atau perilaku yang diambil agar tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan. Jadi, kognisi merupakan kemampuan individu untuk mengenali pikiran, perasaan, dan harapan mereka sendiri. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi perasaan dan kebutuhan diri serta memperkirakan hasil dari tindakan atau perilaku yang diambil. Yang kedua, efektif. Dalam hidup, pasti kita pernah merasa gagal, sehingga kita merasa kesal, kecewa. Nah, di sini perlunya kita mengontrol emosi kita dan mengatasi dorongan untuk bertindak impulsif daripada kita mengamuk dan menyerah. Mengontrol emosi tersebut diartikan sebagai efektif. Yang ketiga, behavioral. Behavioral ialah cara individu bertindak, bereaksi, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Ini mencakup tindakan dan sikap individu, serta bagaimana mereka berkomunikasi dan berperilaku dalam situasi sosial. Jadi, hidup realistis berarti memiliki pemahaman yang jujur dan rasional tentang keadaan dunia dan situasi hidup kita. Ini berarti tidak terjebak dalam pikiran atau harapan yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Kita tahu bahwa kehidupan tidak selalu mudah, dan bahwa kita akan menghadapi tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Kita juga memahami bahwa kita tidak bisa memiliki segalanya, dan harus memilih prioritas dalam hidup kita. Hidup realistis juga melibatkan memiliki rencana yang baik, dan melakukan persiapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Ini termasuk mengambil tindakan konkret dan realistis, serta menerima bahwa perubahan dan kemunduran mungkin terjadi di sepanjang jalan. Dalam hidup realistis, kita tidak mencari cara atau solusi ajaib untuk masalah kita. Namun, kita mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang praktis dan realistis. Kita juga tidak terjebak dalam perasaan atau emosi negatif yang tidak produktif, melainkan mencari cara untuk mengatasi masalah dan bergerak maju. It's good to have an optimistic outlook, but you need to understand that things don't always go according to plan. Sudah baik untuk memiliki pandangan optimis, tetapi Anda perlu memahami bahwa tidak selalu segalanya berjalan sesuai rencana. Antonio Villaraigosa. Perlu diingat bahwa kondisi sosial, ekonomi yang sulit, seperti ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan ketidakpastian pekerjaan dapat membuat seseorang merasa frustasi dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi. Masalah kesehatan seperti kondisi kesehatan yang buruk atau penyakit kronis dapat membuat seseorang merasa tidak bahagia dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi. Kegagalan dalam mencapai tujuan. Jika seseorang tidak dapat mencapai tujuan hidupnya atau gagal dalam mencapai tujuan tertentu, maka dia mungkin akan merasa tidak puas dengan hidupnya dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi. Hubungan yang buruk, seperti konflik dalam hubungan interpersonal, perpisahan, atau kematian pasangan dapat membuat seseorang merasa sedih dan kehilangan tujuan hidupnya, dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi. Perubahan hidup yang tak terduga, seperti perubahan hidup yang tidak diinginkan, seperti kehilangan pekerjaan atau kehilangan seseorang yang dicintai, dapat membuat seseorang merasa kecewa dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi. Jadi, hidup perlu seimbang antara optimis dan realistis. Adalah bahwa penting untuk memiliki pandangan yang realistis tentang dunia dan situasi yang dihadapi. Namun, juga penting untuk menjaga semangat dan harapan positif untuk masa depan. Menjadi terlalu optimis tanpa mempertimbangkan realitas dapat menyebabkan ketidakrealistisan dan kekecewaan yang tidak perlu. Namun, menjadi terlalu realistis tanpa mempertimbangkan optimisme dapat mengarah pada rasa putus asa dan ketidakmampuan untuk melihat kemungkinan perubahan positif. Dalam hidup, sebaiknya memiliki pandangan yang seimbang antara optimis dan realistis, yaitu memiliki keyakinan bahwa dapat mengatasi masalah dan meraih keberhasilan dengan usaha dan perencanaan yang tepat, sambil tetap mempertimbangkan kenyataan dan kemungkinan kegagalan atau rintangan di sepanjang jalan.
Dengan memiliki keseimbangan antara optimisme dan realisme, seseorang dapat mempersiapkan diri secara efektif untuk menghadapi tantangan hidup dan menjaga semangat dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan.